Kisah yang sangat agung dan luar biasa ini mengajarkan mereka yang Kristen, yang sombong, rohani, menunjukkan kesombongan daripada berapa lama ia rajin beribadah, memberikan perpuluhan, melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Dia mengukur itu semuanya dan membandingkan yang lain. Dengarlah kisah yang begitu agung di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus sedang mengajarkan dan menegur dan menyadarkan sekalian. Suatu ketika dua orang untuk pergi berdoa di bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini dan orang Farisi ini di dalam hatinya berdoa, saya bukan pecina, saya bukan orang lalim, saya bukan perampok, saya bukan pembunuh, saya ini orang baik, berpuasa 2 kali seminggu, saya ini orang yang paling rajin, memberikan perpuluhan, melakukan yang terbaik, membaca Alkitab banyak-banyak misalnya, dan berdoa, berpuasa, dan lain-lain. Saya tidak seperti pemungut cukai ini. Tetapi giliran pemungut cukai ini dia datang dan dia tidak berani untuk berkata-kata ataupun tidak berani menengadah ke langit melihat Tuhan, merendahkan diri. Dia tidak berdaya. Dia mau bilang apa? Dia ini orang berdosa. Poinnya Yesus sudah langsung bilang, orang Farisi ini dia bukan orang yang dibenarkan oleh Tuhan, melainkan orang pemungut cukai yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dialah yang memperoleh pembenaran kemurahan hati Allah, karena dia begitu rendah hati datang kepada Tuhan. Jadi ini bukan menjadi ukuran berapa lama engkau aktif di gereja, memberikan persembahan, persepuluhan, berpuasa, mungkin hari Senin dan Kamis atau hari-hari tertentu, itu tidak menjadi ukuran untuk masuk memperoleh hati dan kemurahan Bapa. Itu semuanya lah kesombongan rohani yang sedang Anda lakukan di gereja, dimanapun di suatu komunitas. Anda menunjukkan supaya Anda dilihat oleh pendeta, Anda dilihat oleh Anda sedang mencari pengakuan orang, bukan pengakuan yang daripada Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan hati yang sedih, engkau merasa diri engkau orang yang paling berdosa dan tidak layak. Tetapi karena Yesus mati untuk kamu, dan karena Yesus Bapa di surga telah memberikan Yesus dan memberikan hati yang baru, sehingga engkau disanggupkan untuk melayani Tuhan. Bukankah demikian? Saya akan membacakan kisahnya di dalam Matius 18 ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi segala perbuatan kita selama ini yang kita lakukan, itu bukan ukuran untuk kita ditinggikan.
Selama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan saya disanggupkan untuk memberikan 1/10 daripada penghasilanku, saya disanggupkan dan diberi kekuatan untuk berpuasa 2 kali seminggu, atau saya diberikan segala fasilitas untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan Anda senantiasa merendahkan diri, maka Anda akan dibenarkan dan orang yang paling beruntung di dalam hidup ini. Jangan sekali-kali engkau membandingkan dengan orang lain karena hanya orang lain melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, hanya orang lain itu perampok, dan engkau membandingkan diri dengan mereka. Tetapi posisikanlah diri kamu sama dengan mereka. Bila perlu, panggil mereka dan beritakan kebenaran yang engkau terima. Mengapa engkau sedemikian rendah hati? Mengapa engkau sedemikian berkorban, memberikan perpuluhan persembahan kepada Tuhan? Karena engkau mencintai Yesus. Engkau mau memiliki hati seperti Yesus. Bersaksi kepada orang yang demikian. Dia tidak tahu kebenaran yang ada dalam diri kamu. Karena itu dia wajar saja dia melakukan hal-hal yang sesuka hatinya. Stop menghakimi satu dengan yang lain. Stop menghina satu dengan yang lain. Hanya karena perbuatan mereka. Hanya karena mulut mereka. Engkau membandingkan diri kamu yang sudah memiliki Yesus. Hatimu sudah lahir baru dan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Maka pasti tindakanmu akan berbeda. Dan itu semua bukan menjadi ukuran untuk engkau meninggikan diri dan mencari kemuliaan daripada manusia. Tetapi itu semata-mata hanya karena diberikan kesanggupan oleh Bapa di surga.